Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Sagung Dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Ketika kita memiliki rasa berkecukupan saat ini, maka dalam sekejap semesta ini akan menjadi milik kita. Orang yang serakah, berapapun yang dia miliki, selalu merasa kekurangan. Oleh karena itu, merasa berkecukupan dari dalam itu adalah harta yang luar biasa. Kalau perasaan itu dimiliki kita saat ini, maka dalam sekejap semesta ini milik kita. Oleh karena itu, siapapun orang yang sudah memiliki kesederhanaan dalam pikiran, kesederhanaan dalam perkataan, maka kesederhanaan itu akan membawa kita pada kedamaian. Orang yang masih ruwet pikirannya juga akan mempengaruhi keruwetan kata-katanya. Akibatnya juga dia akan mengalami keruwetan dalam tindakannya. Jadinya keruwetan kebiasaannya. Jadinya memiliki karakter yang ruwet. Nasibnya juga ruwet. Jadi kalau ada orang yang nasibnya ruwet itu sebetulnya dapat diperiksa sederhana. Nasibnya ruwet, karakternya ruwet, kebiasaannya ruwet. Itu coba lihat aja, kata-katanya ruwet. Itu dari mana asalnya? Dari pikirannya yang ruwet. Orang yang semacam itu biasanya kalau diajak apapun selalu mengatakan saya tidak punya waktu. Jadi kata-kata saya tidak punya waktu sebetulnya sedang mengganti kata-kata bahwa saya tidak mau. Cuma diganti dengan kata-kata saya tidak punya waktu. Ingin dimaklumi orang seakan-akan dia itu orang sibuk. Dan kalau orang mengatakan dirinya sibuk, sebetulnya dia sedang memamerkan betapa dia tidak punya manajemen waktu. Sebetulnya tidak ada kesibukan itu. Kalau kita menikmati kehidupan ini apa adanya. Jika kita sudah memiliki harta karun yang terpendam dalam diri, yang pertama adalah kesederhanaan, yang kedua adalah kesabaran, yang ketiga adalah kasih sayang. Kita akan selalu damai. Belajar ilmu seperti ini penting, karena pengetahuan itu bisa menjadi harta yang tak ternilai. Tetapi kunci untuk menikmati harta itu kan sebetulnya adalah tindakan kita. Seberapa banyak pun pengetahuan yang kita miliki, kalau itu tidak menjadi amalan, itu seperti punya gudang harta, tapi kita nggak punya kuncinya. Makanya aneh ya, banyak orang yang senang mengumpulkan pengetahuan, tetapi dia tidak mulai untuk menjadikan pengetahuan itu sebagai amalan hidupnya. Itu sama saja seperti orang yang punya gudang, hartanya berlimpah di gudang itu, tapi dia juga tidak bisa menikmati harta
karena kuncinya tidak punya. Jadi punya pengetahuan itu bagus, tapi kuncinya adalah amalan. Bawalah pengetahuan itu ke dalam keseharian kita menjadi amalan hidup kita. Barulah di situ kita akan merasakan dampak dari pengetahuan yang kita miliki. Oleh karena itu kita bersyukur tentu saat ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Karena kesempatan yang semacam ini pun tidak dimiliki oleh banyak orang. Ada yang saat ini lapar perutnya, tentu saja tidak ada di sini. Dan kalian yang ada di sini sudah sarapan pagi berkecukupan, sehingga memiliki kebutuhan sekunder, ingin yang lain dari itu. Jadi perut fisiknya sudah dipenuhi, tapi perut ruhnya belum dipenuhi. Dan orang yang hari ini perut fisiknya belum cukup, gak mungkin memikirkan perut jiwa, perut rohaninya. Oleh karena itu mari kita berterima kasih pada semesta yang telah memberikan segala kebutuhan kita, sehingga saat ini kita merasa berkecukupan dengan segalanya. Kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita sertakan beliau, orang bodoh yang suka mencari Tuhan. Kalau orang berakal tidak pernah mencari Tuhan. Orang berakal tahu kalau Tuhan bersama dirinya, hanya tinggal merasakan kehadirannya. Itu saja sebetulnya. Itulah bedanya orang bodoh dengan orang berakal. Makanya orang berakal itu di Quran disebutnya ulu albab. Ulu itu artinya pemilik. Jadi albab itu dari lub, ya. Lub itu artinya bagian dasar dari kolbu. Yang disebut dengan ahlul bait itu sebetulnya, ya, orang-orang yang berakal. Semoga kita termasuk orang-orang yang berakal. Jangan jadi orang bodoh. Mencari Tuhan. Ada buku judulnya Mencari Tuhan yang Hilang. Gak tahu siapa tuh yang nulis. Saya terkejut aja lihat judul buku itu. Emang Tuhan batu ali gitu. Tuhan mewujud sebagai napasnya. Tuhan mewujud sebagai daya. Tuhan mewujud sebagai penglihatannya, sebagai pendengarannya, sebagai kata-katanya, sebagai langkahnya, sebagai tindakan tangannya. Lalu mengatakan mencari Tuhan yang hilang. Hilang kemana Tuhan? Itu saya lihat di toko buku, ada judul buku itu. Jadi makanya saya juga tidak tertarik untuk membelinya. Oleh karena itu mari kita sertakan Allah bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tiba-tiba kemarin sore ingat kalau hari ini ada kajian dan belum bikin pengumuman. Ya seperti biasa, tim IT kalau saya sedang warawiri itu mereka nggak berani menanyakan judul hari ini. Ya tiba-tiba aja, ya ada judulnya seperti ini. Memukul tembok tak akan mengubahnya menjadi pintu. Nah judulnya hari ini begitu. Jadi hari ini judulnya memukul tembok. Dan memukul tembok itu tidak akan mengubahnya menjadi pintu. Kenapa judul ini muncul? Sebetulnya judul ini muncul karena saya melihat begitu banyak orang yang seakan-akan sedang berusaha untuk mewujudkan keinginannya,
tetapi usahanya itu tidak pernah koheren, tidak selaras dengan keinginan yang mau dicapainya. Jadi saya gambarkan persis seperti orang yang memukul tembok dan dia kira itu adalah pintu. Masih bening ya kalau ngetok-ngetok pintu, pintu pasti terbuka dan dia bisa masuk ke dalam. Ini dia memukul-mukul tembok dan dia berharap itu akan menjadi pintu. Nah, ini gambarannya begitu. Sebetulnya saya ingin ngasih judulnya salah kaprah sebetulnya, tapi terlalu kasar. Walaupun nanti akan saya bicarakan intinya sebenarnya salah kaprah. Karena salah kaprah ini kan sudah mewabah ya. Sampai hari ini saya tidak menemukan satu ayat pun di Quran yang menyuruh umatnya untuk menyebut-nyebut nama Tuhan. Gak ada. Tetapi perintah zikir, perintah mengingat Tuhan itu ada di semua surat. Fazkurullah zikron kasir. Fazkurullah kazikrikum aba'akum. Ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah seperti kamu mengingat bapakmu. Kazikrikum aba'akum. Tapi kok saya lihat dalam kehidupan banyak orang yang menyebut-nyebut nama Allah dan mengatakan dia sedang mengingatnya. Kan lucu. Nah sebetulnya ini memukul tembok tak akan mengubahnya menjadi pintu. Kira-kira itulah inspirasinya. Karena judul itu memang harus punya nilai market. Kalau judulnya biasa, biasanya orang menganggap biasa gitu. Walaupun ceramahnya biasa, kalau judulnya luar biasa, biasanya menarik gitu. Jadi ini sudah masuk ini aspek marketing ini. Jadi kalau dengarkan ceramah saya, dari judulnya saja sudah bingung kan? Nah itu udah bagus. Jadi aneh kan? Ingin merasakan air tetapi malah nyebut-nyebut air kan gitu. Bukan nyeburkan diri ke dalam air gitu. Aneh kan? Itu salah kaprah namanya itu sebetulnya. Karena benar kaprah memang nggak ada. Yang ada tuh cuma salah kaprah. Di bahasa Indonesia tidak ada benar kaprah. Yang ada cuma salah kaprah. Ada nggak orang ingin merasakan air, tetapi malah dia nyebut-nyebut air. Dia pikir kalau menyebutkan air 1000 kali, dia akan dibebaskan dari kehausan akan air. Nggak ada kan? Tapi kan lucu ya. Ingin merasakan Tuhan, ingin merasakan kehadiran Allah, malah menyebut-nyebut namanya ribuan kali. Bukan menceburkan diri ke dalam dirinya. Bukan tinggal di dalam dirinya. Bukan menyadari kehadirannya. Ini. Ya sama ya. Saya dulu waktu kecil punya pemikiran kalau Allah itu ada di rumah Allah yang buatan manusia maksudnya. Ya Allah tuh adanya di masjid. Saya pikir dulu begitu. Bahkan ketika saya melihat gambar Ka'bah, oh Allah tuh ada di Ka'bah gitu, di dalam. Pikiran saya begitu dulu waktu kecil. Gak apa-apa namanya juga kecil. Tapi seiring dengan bertambahnya waktu, kemudian saya mendapatkan begitu banyak informasi. Allah mengatakan lahu ma fis samawati wal ard. Beliau sendiri yang mengatakan, aku meliputi langit dan bumi. Bahkan kursiyuhu samawati wal ard. Kursiku, tempat tinggalku meliputi langit dan bumi.
Di ayat lain Allah mengatakan inna rabbaka ahata binnas, sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Wah, itu lebih jelas lagi itu. Nah, di situ saya melihat kok yang saya yakini saat itu kok berbeda dengan yang saya dapat informasinya dari kitab suci. Gitu. Nah, yang lucu lagi, sebegitu banyak informasi di kitab suci yang menyatakan Allah bersama kita, lebih dekat daripada urat nadi leher kita, tidak pernah meninggalkan kita, dimanapun kita berada dia bersama kita. Begitu banyak ayat itu, tetapi juga tidak sedikit orang yang masih percaya kalau Allah itu tinggal di suatu tempat tertentu. Dan tempat itu kemudian disucikan, tempat itu kemudian dianggap berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Lalu ketika ingin bertemu dengan dia, malah pergi ke tempat-tempat itu. Bukankah itu jadi seperti memukul tembok? Itu seperti memukul tembok. Tetapi berharap ketika memukul tembok itu jadi pintu dan berharap bisa masuk ke dalam. Kan itu sebetulnya pokok tema kita hari ini. Jadi bagus juga tim IT suka minta judul itu biar agak detail gitu bicaranya. Nah, ini ngerti ya maksud saya judul ini ya. Nah, karena judul ini aja harus dibedah dulu supaya mengerti. Nah, sehingga tidak sedikit orang ingin mengenal Tuhan kemudian mencari jalan keluar, bukan mencari jalan ke dalam. Itu. Nah, oleh karena itu kalau saya rinci, ini bicara fakta dulu ya. Jadi salah kaprah itu sudah menyebar di segala aspek kehidupan. Yang pertama, salah kaprah dalam beragama misalnya. Apa sih yang paling menonjol? Salah kaprah dalam beragama. Salah kaprah yang paling menonjol dalam beragama justru menjadikan agama ini sebagai tujuan. Tidak menjadikan agama sebagai jalan untuk mencapai tujuan. Kan banyak kan? Itu. Yang membela agama. Bukan agama yang membela dia. Harusnya izinkan agama membela dirinya. Malah dia membela agama gitu. Jadi agama jadi tujuan. Ini salah kaprah. Karena tidak mengerti esensi dari agama. Agama itu memang alat pertahanan, ya, alat pertahanan untuk melindungi diri dari apa? Dari kejahatan diri kita sendiri. Karena tidak ada yang jahat di luar diri kita kecuali diri kita sendiri. Kita ini paling jahat sebenarnya pada diri kita. Betul nggak? Makan sembarangan, ya sakit perut. Kan yang memasukkan makanan itu bukan tangan orang lain, apalagi tangan setan, bukan, tanganmu. Yang memilih makanan itu kan kamu, yang punya mulut juga kamu, yang makan setiap saat gak berhenti-berhenti juga kamu. Betul apa tidak? Itu baru memberikan aspek fisik ke dalam tubuh. Belum lagi aspek-aspek yang non fisik. Kebencian, kemarahan, semua diinpuskan ke dalam diri kita. Apa enggak jahat kita pada diri kita? Nah, disinilah perannya agama. Agama itu alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Jadi agama itu harusnya sangat pribadi. Makanya pertanyaan yang sering lucu adalah pertanyaan, agama Anda apa? Itu susah menjawabnya. Itu nggak sopan sebetulnya. Jangan sekali-kali kita menanya, ya, keyakinan Anda apa, agama Anda apa, maksudnya apa? Lihat saja orang lain dari cara dia memperlakukan orang lain. Itu kan intisarinya kehidupan. Makanya miliki 3
harta yang luar biasa. Pertama kesederhanaan, yang kedua kesabaran, dan yang ketiga adalah kasih sayang. Miliki itu saja udah keren hidup. Maka siapapun yang sudah sukses menerima dirinya sendiri, maka dia akan diterima oleh semesta. Ulangi. Kalau kita hari ini belum bisa menerima diri kita sendiri saja, diri ini kita tidak terima, kita berharap semesta menerima kehadiran kita, itu kan gak masuk akal. Anda saja tidak menerima diri Anda apa adanya, bagaimana semesta bisa menerima Anda? Jadi kalau kita ingin dihormati oleh semesta, hormati dirimu. Karena siapa yang berhasil menghormati dirinya dan menerima dirinya apa adanya, maka dia akan dihormati oleh semesta. Yang kedua, hampir banyak orang yang salah memahami ritual agama. Dan ritual agama itu dijadikan sebagai tujuan. Tidak sedikit kan orang yang hitung pahala setiap hari ketika dia melaksanakan ritual agama. Lucu kan? Yang lebih lucu lagi ditanya pahala itu apa, nggak ngerti. Sama seperti kalian, kalau saya tanya ingin masuk surga nggak? Ingin. Tahu nggak surga itu apa? Ingin padahal nggak tahu. Kan sama konyolnya dengan kalian takut jurig. Kan sama konyolnya. Cuman nggak sadar. Kalau saya tanya takut jurig nggak? Takut. Pernah lihat jurig? Belum. Jadi jurig itu apa sebetulnya? Jurig itu sebetulnya ilusi pikiran kita. Karena ilusi itu diulang-ulang, itu menjadi paradigma pikiran. Kita mengidentikan diri sebagai pikiran. Jadi ya sieun jurig padahal belum pernah lihat jurig. Saya tanya takut neraka enggak? Takut. Sudah lihat neraka? Belum. Lo kenapa takut? Apa bedanya dengan Anda takut jurig? Ini salah kaprah ini. Harus diperbaiki. Padahal sederhana kok. Neraka dari naraloka, tempat yang terkena api, itu aja. Ketika ada orang marah, kita terkena marah, itulah neraka. Sesederhana itu kok. Surga apa? Suwarga loka, tempat berkumpulnya segala sari rasa keabadian. Ini saya kasih tahu nih. Saya mau ngasih statement yang penting hari ini. Ketika kita mati tidak merasa kehilangan apapun, saat itu kalian akan memasuki keabadian. Saat kita mati tidak merasa kehilangan apapun, saat itu kita akan memasuki keabadian. Dan orang yang mati tidak bisa memasuki keabadian karena apa? Dia merasa kehilangan sesuatu. Dan orang yang merasa kehilangan adalah mereka yang merasa memiliki. Jadi bagus sekali kalau sekarang kita mendidik diri kita untuk tidak memiliki apapun. Tidak merasa memiliki. Karena itu yang membuat kita pelit, itu yang membuat kita berhitung, itu yang membuat kita takut, rasa memiliki. Dan lucu, kita ini sering merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Karena ada rasa memiliki di situ. Siapapun yang membebaskan diri rasa memiliki dan hati ini tidak mati, dia akan masuk kepada alam keabadian. Dan rasa memiliki itulah yang kemudian menciptakan rasa kehilangan. Itulah yang selama ini kan godaan pikiran. Takut kehilangan pasangan, takut kehilangan kenyamanan, takut kehilangan rumah, takut kehilangan mobil, takut, semuanya takut. Dari mana takut itu? Dari rasa memiliki. Betul apa tidak? Cuman kita tidak pernah sadar, itu aja, gak pernah sadar. Nih,
salah kaprah dalam beragama. Contoh, saya kasih buktinya. Aqimis sholah inna sholah tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah sarana untuk mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Loh, ngitung rakaat, loh ngitung pahala, loh merasa paling soleh, loh merasa orang lain yang gak sholat salah, loh mulai ngomongin orang lain yang tidak seperti dia. Kan aneh. Harusnya kalau dia sadar dan tidak salah kaprah, dia bertanya, saya sudah sholat tetapi saya masih melakukan perbuatan-perbuatan keji, munkar. Ada apa dengan sholat saya? Kan itu bukan ngitung pahala, ngitung rakaat. Itu kan sebetulnya. Makanya di dalam kitabnya Ibnu Athaillah, kitabnya Al-Hikam dikatakan, jika kamu ingin tahu sholatmu diterima atau tidak oleh Allah, tidak usah tanya Allah, tanya saja perubahan apa yang terjadi setelah Anda sholat. Kan itu harusnya yang harus menjadi pikiran kita. Betul apa tidak? Kalau orang sudah pergi haji, orang sudah pergi ke Mekah, itu rasanya sudah soleh aja pulang dari sana. Apalagi kalau sudah berfoto sama unta, mewah. Apalagi ketika di sana sedang pakai baju-baju lain yang bukan baju budaya kita, malah bangga ketika kita menggunakan baju budaya lain. Kalau ada orang lain datang ke Indonesia pakai baju budaya mereka, bukankah kita hormat pada mereka? Lah kita pergi ke negara lain malah baju kita diganti pakai baju mereka. Kita kehilangan identitas kita, malah kita bangga di sana. Makan fotonya dipajang di mana-mana. Coba tanya sepulang dari sana, apa tujuan haji, apa tujuan umroh? Saya yakin gak bisa jawab. Ini salah kaprah. Apa yang diucapkan di sana? Ketika menjelang memasuki Baitullah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Itu tujuan haji, diucapkan. Haji itu membebaskan syirik. Syirik itu menduakan Tuhan. Siapa yang menduakan Tuhan? Yang tidak tahu Tuhan. Betul? Itu aja kok. Makanya di Quran jelas kan, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah kazikrikum abaakum. Apabila kamu telah menyelesaikan manasikmu, ingatlah Allah sebagaimana kau mengingat bapakmu. Ya, mengingat itu bukan menyebut. Mengingat itu nggak ada suaranya. Mengingat ya mengingat. Saya bisa ingat bapak saya sekarang walaupun sudah meninggal. Kenapa? Saya udah melihatnya kok. Jadi syaratnya ingat harus lihat dulu. Kalau belum lihat bagaimana bisa ingat? Itu aja kok, sederhana. Dan bayangkan ya, Allah mengatakan kamu harus mengingatku berdiri, duduk dan berbaring. Saya lagi ceramah begini harus ingat Allah. Saya nyetir ingat Allah. Saya kerja ingat Allah. Saya nyiram tanaman ingat Allah. Saya ngasih makan ingat Allah. Bagaimana bisa ingat Allah terus menerus? Kalau ingat itu harus menyebut. Apalagi harus dihitung pakai tasbih. Gimana? Tangan kita dirampas. Allah tuh sudah sederhana kok mengatakan, fazkurullah kazikrikum abaakum. Ingatlah Allah sebagaimana kau mengingat bapakmu. Itu aja kok. Itu bahasa Quran, bukan bahasa saya. Nah ini ya, makanya pas kan judulnya. Karena selama ini kita ini memukul-mukul tembok, berharap itu jadi pintu. Dan berharap kita masuk ke dalam. Bukankah itu salah kaprah? Ya sekarang, yang rajin pada menjalankan ritual, benahi ritualnya. Lalu ketahui tujuannya apa? Berhenti ngitung pahala, berhenti ngitung rakaat,
Karena menyebut-nyebut nama air walaupun ditambah 10.000 tidak akan pernah merasakan air. Menyebut nama garam ditambah 10.000 gak akan merasakan rasanya asin. Menyebut-nyebut gula ditambah 10.000 tidak akan merasakan rasanya gula. Rasa itu kan pengalaman. Ini yang hilang dari kita selama ini. Betul? Dua. Ini contoh-contoh aja, karena kalau saya bicara tentang salah kaprah di sini, wah banyak sekali. Saya pernah bertemu dengan orang yang sama-sama sedang berkunjung dengan saya ke Gua Al-Kahfi di Yordan. Sampai di sana saya ngobrol, kenapa Anda sampai di sini? Kami ini kan ziarah ke sini mengikuti pedoman Al-Quran. Oke. Gak masalah. Kemudian saya tanya, emang kata Quran apa tentang gua ini? Ya saya juga gak tahu. Tuh, bayar 60 juta pergi ke Yordan, sudah sampai di gua sana. Begitu saya tanya kenapa Anda sampai di sini, gak tahu. Cuman mengatakan kalau di sini katanya saya ngikutin Al-Quran. Tunjukkan pada saya, adakah di Quran perintah untuk berkunjung ke gua sana yang ongkos 60 juta? Mahal bukan? Betul, di Quran ada perintah memasuki gua. Gua tuh gue tuh elu. Sebetulnya perintah di Quran itu memasuki gua, memasuki Anda, meniti ke dalam diri untuk menemukan sang matahari ruhani dalam diri Anda. Makanya di Quran surat Al-Kahfi kan dikatakan, kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan matahari itu terbenam menjauh mereka ke sebelah kiri, dan kamu berada dalam tempat yang sangat luas dalam gua itu. Gua yang di sana segede kamar ini, paroek, nggak ada mataharinya. Tapi kalau sudah pergi ke sana kan merasa seakan-akan sudah mengamalkan Al-Quran. Coba baca surat Al-Kahfi dari awal sampai akhir, itu keren sekali. Dan penghujung Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang amal soleh. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Disitulah sebetulnya intisarinya amal soleh, cara berjumpa dengan Tuhan. Itu puncaknya surat Al-Kahfi. Makanya kadang-kadang dipenggal-penggal yang memahami ayat, ya, tidak secara integrated, tidak secara komprehensif. Akibatnya apa? Kesimpulannya tidak utuh. Makanya kalau mau bikin kesimpulan, ya berulang kali baca dulu, karena kesimpulan itu intisari sebetulnya. Jangan bikin kesimpulan belum pernah mendalami semuanya. Itulah yang kemudian kesimpulan kita jadi salah kaprah lagi. Oh, banyak sekali ya kalau kita mau bicara lebih dalam. Betul? Sholawat. Sekarang zaman maulid Nabi, semua pada baca sholawat. Saya cuma ingin tanya, kenapa Anda baca sholawat? Gak ngerti. Ngertinya kalau saya dapat baca sholawat hari ini, nanti katanya di akhirat saya akan dapat syafaat. Itu aja. Dan percaya. Padahal kata Allah di Quran, man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali seizinku. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat illa biiznih, kecuali dengan seizinku. Pada hafal kan ayat kursi? Pasti hafal, apalagi yang takut jurik. Karena selama ini kalian tahu ayat kursi itu kernyeng seunan jurik, itu aja tahunya. Dari kecil diajarkan begitu kok. Sing apal neng ujang ayat kursi. Naon? Ameh jauh ti jurik. Itu ayat yang begitu keren. Coba. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang senantiasa berdiri tegak mengurus seluruh kebutuhan makhluknya. Qayyum, tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Itulah Tuhan yang mewujud dalam dirimu sebagai napasmu. Itu aja tidak disadari. Awas ya, napas bukan oksigen.
Orang mati juga tinggal di sini, bisa menghirup oksigen kok, tapi nggak ada napas. Jangan kemudian menyatakan napas itu sekedar oksigen. Tidak, napas itu daya hidup, bukan sekedar oksigen. Yang dibalik oksigen itu napas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Aku nggak pernah tidur, aku pernah ngantuk. Itu kan pesan dari Allah. Kapanpun kamu datang, pintu gapuraku selalu terbuka, karena aku nggak pernah tidur, aku nggak pernah ngantuk. Beda kalau ke saya. Mau datang ke rumah, gak bisa. Saya sedang di luar rumah. Datang malam-malam, gak bisa. Udah tidur. Datang pagi-pagi, gak bisa. Masih tidur. Susah kan ketemu saya? Betul gak? Tapi Allah itu gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Kau mau ketemui dia jam berapapun bisa. Asal tahu ilmunya kok, asal tahu caranya. Gitu aja. Kan itu sebenarnya pesan yang sangat dalam, luar biasa sebetulnya. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum, lahu ma fis samawati wal ard. Aku meliputi langit dan bumi. Dimanapun kamu datang padaku, aku akan temui kamu. Tidak terbatas ruang. Saiful sekarang ada di sini, nggak ada di rumahnya. Siapapun yang serang datang ke rumah saya, kecele karena saya di sini. Nanti siang saya udah pulang ke rumah, nggak ada di sini lagi. Itulah saya. Tidak bisa lahu ma fis samawati wal ard, tidak bisa meliputi langit dan bumi. Itulah terbatasnya kita. Makanya menemui manusia lebih sulit daripada menemui Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang menemui Tuhan itu sulit daripada menemui manusia, itu karena nggak tahu ilmunya. Itu beritanya jelas kok. Ini saya sudah buktikan ini secara ilmiah. Makanya akal kita gunakan. Lanjut. Lahu ma fis samawati wal ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan syafaat kecuali seizinku. Kan gitu. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah sesungguhnya syafaat itu punya aku jami'ah, semuanya. Punya Allah syafaat itu. Semuanya. Apa sholawat? Sholawat itu kita menghubungkan diri kita dengan para nabi, para rasul. Yes. Tetapi harus ada kesadaran, karena kita tidak hidup sejaman dengan para nabi dan para rasul. Jadi kita tidak akan terhubung dong dengan mereka. Kita hanya bisa terhubung dengan orang-orang yang telah mewarisi ilmunya nabi dan rasul. Jadi sholawat yang sebenarnya itu bukan bacaan sebetulnya. Cari orang yang mewarisi ilmunya rasul, cari orang yang mewarisi ilmunya nabi. Kalau hari ini kita bertemu mereka, dibebaskan dari 3 penyakit. 1 penyakit buta mata kalbu, 2 penyakit kulit, dan 3 kematian kesadaran kita. Saat itu juga dibebaskan. Saat kita bertemu dengan pewaris ilmunya Nabi yang bisa membebaskan kita dari 3 penyakit itu sholawat namanya. Dan nasib kita tidak akan berubah dengan membaca. Nasib kita bisa berubah dengan cara bertindak. Itu pintu sudah ada di depan kita, langsung aja baca sajak, wahai pintu, terbukalah. Ek nepi ka kiamat oke, mal muka tadi buka mah pantona. Sudah jelas kok di Quran, innal ladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup mata kalbunya sama saja, dikasih ceramah tidak dikasih ceramah tidak akan terbuka. Ini saya kasih tahu sama kalian. Ceramah itu bukan santapan ruhani. Ceramah itu cuman berbagi ilmu untuk membuka pikiranmu. Santapan ruhani enak aja. Santapan ruhani bukan begini. Santapan ruhani itu, ruhmu itu adalah cahaya. Makanan ruhmu juga cahaya. Ana sukma mangan cahaya, ana cahaya mangan sukma. Sarining bumi, sarining buana, ya Allah kang meleksa jege. Itu santapan rohani. Kan kalian kalau santapan jasmani, makan.
Lewat pintunya. Jiwa kita punya pintunya, punya mulut jiwa itu, punya mata, punya pendengaran. Kasih makan. Karena jiwa itu adalah nur, maka makanan jiwa adalah nur. Kalau tubuh berasal dari tanah, makanan tubuh berasal dari tanah. Gak mungkin jiwa dikasih makanan dari tanah. Gak nyambung. Jadi jangan kegeeran kalau sudah ikut ceramah santapan rohani. Mendengarkan kajian gitu aja, jangan sok-sokan santapan rohani. Santapan rohani bukan begini, ada caranya. Udah saya ajarkan kalian. Gitu santapan rohani itu. Nembah jati, meniti ke dalam diri, langsung bertemu dengan sumber kemurnian diri. Di situ santapan rohani. Paham? Ini nggak habis-habis nih. Baru salah kaprah di sini aja bisa panjang. Nah, salah kaprah dalam berumah tangga. Saya tanya orang-orang yang sudah berumah tangga lama, apa sih tujuan rumah tangga? Katanya sudah ulang tahun yang ke-50, emas ya 50 ya? Kalau 1 tahun nikah kan itu baru seng ya? Ya seng. Sarareukeut seng mah. Nggak ngerti. Silakan kalau nggak percaya sama saya, tanya orang yang sudah nikah lama, apa tujuan berumah tangga? Nggak ngerti. Taunya cuman samawa aja. Betul? Sakinah nggak tahu, mawadah nggak tahu, warohmah komo, asal aja ngomong, ya. Tuh, coba pahami bahwa sebetulnya kita berumah tangga itu dipasangkan dengan yang berbeda, berbeda jenis kelaminnya, berbeda sifatnya, berbeda fisiologinya, berbeda psikologinya, berbeda cara berpikirnya, berbeda pendidikannya, berbeda dibesarkan di keluarganya, berbeda adat istiadatnya. Bayangkan, disatukan dengan yang berbeda. Tujuan cuma satu kok, latihan menerima dan menghargai perbedaan. Kalau itu disadari, tidak mungkin saling menyakiti. Salah kaprah dalam memahami tujuan hidup. Yuk kalau ditanya, apa tujuan hidupmu? Apa? Itu sibuk ti isuk nembe ka sore ngalemur deui. Apa tujuan hidupmu? Kalian aja di sini bingung kalau ditanya itu. Betul nggak? Nggak jelas. Hidup tetapi tidak punya tujuan hidup, coba bayangkan. Mau kemana? Sama seperti orang di jalan ditanya, mereka mana? Aduh kak, sudah muter-muter di jalan ditanya, ayo bapak ibu teh mereka mana? Duh kak, yang penting mah jalan, masa begitu? Yuk sekarang saya mau tanya, ini pertanyaan saya untuk mikir aja. Siapa yang boleh merumuskan tujuan hidup kita? Siapa? Yang menciptakan hidup. Enak aja diri sendiri. Emang kamu siapa? Yang boleh merumuskan tujuan hidup adalah pencipta hidup. Yang boleh merumuskan tujuan rumah dibuat bukan rumah, pembuat rumah. Ada pencipta, ada ciptaan. Kita ini kan ciptaan. Yang boleh merumuskan tujuan hidup itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Enak aja loh, bilangnya diri sendiri. Makanya itu kacau jadinya. Semua bikin tujuan hidup baru. Coba kalau kita tanya sama Allah, ya Allah, buat apa saya terlahir ke dunia ini? Tanya itu. Nah, kenapa saya terlahir sebagai manusia punya tubuh seperti ini? Lalu tubuh ini buat apa ya Allah sebetulnya? Tanya sama yang bikinnya. Maka kita akan memiliki tujuan hidup sebagaimana Allah menciptakan. Itu yang sebut dengan the purpose driven life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Tujuan apa? Tujuan Allah menciptakan kita. Kalau kita kembalikan ke sana, nggak akan salah kaprah.
Gak akan salah kaprah. Nih, saya ngasih contoh-contoh ya. Tentu saja ini tidak mendalam. Tapi semoga aja mikir. Nah pertanyaannya sekarang, pernah nanya gak sama Allah? Ya Allah, ya untuk apa saya terlahir ke dunia ini? Maka ada kata-kata bijaksana, siapa yang menemukan jawaban kenapa dia terlahir ke semesta, maka dia sudah mencapai pencerahan. Pencerahan tuh itu sebetulnya menemukan jawaban kenapa dia ada di sini, itu pencerahan. Nah kalau kita tahu, oh saya ada di sini sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan pada orang-orang yang perlu bantuan. Kalau itu disadari, kita dalam hidup tidak mungkin memikirkan diri sendiri. Keren nggak? Kenapa tidak keren? Nggak pernah dipertanyakan. Jadi kita sibuk aja memukul-mukul tembok, berharap itu jadi pintu dan kita bisa masuk ke dalamnya. Apa nggak konyol? Lanjut. Salah kaprah yang berikutnya adalah dalam menggunakan fasilitas hidup. Apa fasilitas hidup? Bisa menyebutkan satu-satu? Tubuh fasilitas? Fasilitas. Mata fasilitas? Fasilitas. Telinga? Fasilitas. Nafas? Fasilitas. Hidung? Fasilitas. Betul? Ya, rumah? Fasilitas. Ruang kosong ini? Awas, ruang kosong ini fasilitas. Kalau nggak ada ruang kosong gimana bisa bepergian? Pertanyaan saya, ini fasilitas hidup yang Tuhan berikan kepada kita, pernah nggak kita nanya cara menggunakannya? Pernah nanya nggak cara menggunakannya? Untuk apa? Tuhan bilang, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan semuanya ini hanya satu, agar dengan semua ini kalian dapat mengenali aku. Jadi semua fasilitas hidup ini cuma satu, dalam rangka mengenali Dia. Sudah begitu nggak menggunakan fasilitas hidup? Sederhana. Makanan fasilitas hidup bukan? Oke. Kenapa kalian makan? Kan kalau orang yang berakal, saya makan memasukkan makanan ke dalam tubuh. Ketika makanan dimasukkan ke dalam tubuh, maka makanan oleh tubuh akan dirubah menjadi energi. Betul? Apa energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Kan gitu menurut fisika. Betul? Apa usaha? Usaha itu berarti melakukan perubahan. Apa yang harus dirubah? Rubah dirimu supaya semesta ini berubah. Jadi makan itu untuk perubahan sebetulnya. Kalau ditarik lebih dalam lagi, ini makan untuk tidur. Malam-malam masih makan nasi goreng. Habis makan nasi goreng, sare. Kan salah kaprah kan? Ini hanya urusan makan. Ini kalau saya urut semuanya, urusan fasilitas ini seperti apa, buat apa? Oh enggak, luar biasa. Gak cukup 10 SKS kuliahnya. Ini harus contoh-contoh kecil aja. Salah kaprah dalam menggunakan tubuh sebagai kendaraan. Tubuh ini kendaraan. Kalau tubuh ini kendaraan, berarti tubuh ini kendaraan. Kalau tubuh ini kendaraan, siapa penumpangnya? Jiwa kita. Siapa sopirnya? Pikiran kita. Kemana tujuannya? Antarkan jiwamu ke tempat asal jiwamu lewat tubuhmu. Aduh, kalau kita bicara ini lebih dalam lagi, ketemu tuh jawabannya. Betul nggak? Akhirnya kita akan menemukan dari ujung rambut sampai ujung kaki, gak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hada, gak ada. Kenapa jari saya tidak sama panjang ya? Kenapa jaraknya juga tidak sama ya? Ketemu jawabannya semua. Ketemu jawabannya semua. Luar biasa. Makanya mulai kalian bisa menghargai diri kalian. Makanya saya bilang tadi, siapa yang merasa berkecukupan saat ini? Sudah, seluruh dunia milikmu. Dan siapa yang merasa kekurangan terus?
boro-boro seluruh dunia. Yang dimiliki aja terasa tidak ada. Kebodohan bukan itu? Bodohan. Ira rek pinter. Salah kaprah dalam berdoa. Coba tanya semua orang. Apa doa itu? Semua jawabannya akan sama, seragam dari Sabang sampai Merauke. Apa? Doa adalah permintaan. Saya tidak menemukan dalam kamus bahasa Arab kalau doa adalah permintaan. Doa itu artinya undangan, doa itu ajakan. Jadi Tuhan itu bukan harus diajarin oleh kita. Tuhan itu hanya ingin disertakan oleh kita dalam semua urusan kita. Udah gitu nggak doanya? Makanya doa itu apa? Apa yang kau pikirkan, apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan secara berulang-ulang. Itulah doa. Makanya saya bilang tadi, pikiran menciptakan kata-kata, kata-kata menciptakan tindakan, tindakan menciptakan kebiasaan, kebiasaan menciptakan karakter, karakter menciptakan nasib. Nasibmu adalah apa yang kau pikirkan. Maka merubah nasib, ubah pikiran. Ubah nasib dagang. Ubah nasib bisnis. Tar dulu, sebelum kau melakukan itu, ubah dulu pikiran. Apapun yang kau lakukan, kalau tidak dirubah dari sini, nggak akan berhasil. Ini kreatornya. Jadi akhirnya apa? Memukul-mukul tembok lagi. Betul nggak? Berharap jadi pintu. Salah kaprah dalam menempatkan Allah. Ditempatkan sebagai apa coba Allah oleh kita? Allah tuh ditempatkan jadi seperti orang bodoh yang diajarin oleh kita, disuruh ini, suruh itu, betul? Lewat doa-doa kita. Kalau ada masalah baru tahajud. Ya tambah banyak masalahmu. Kata Allah biar selalu tahajud. Karena kamu itu kalau nggak ada masalah nggak ada tahajud. Makanya kata Allah masalahnya aku banyakin supaya tetap tahajud. Hati-hati tuh tahajudmu itu berbasis apa? Yuk. Allah itu akan memperlakukan kita tergantung kita menempatkan beliau sebagai apa. Tempatkan beliau sebagai kekasih, beliau akan menjadi kekasih. Tempatkan beliau sebagai ibu, beliau akan menjadi ibu. Tempatkan beliau sebagai ayah, beliau juga akan menjadi ayah. Allah itu ditempatkan jadi apa saja oleh kita akan menjadi seperti yang kita mau. Allah ditempatkan sebagai sumber rezeki, akan ngasih rezeki. Allah ditempatkan sebagai sumber ilmu, ngasih ilmu. Terserah. Kau mau tempatkan Allah sebagai apa? Salah kaprah dalam menggunakan pikiran, apalagi karena tidak kenal dengan pikiran, betul? Pikiran itu tidak suka masa lalu, pikiran itu sukanya masa lalu. Kalau enggak sukanya masa depan, tidak suka saat ini pikiran, betul enggak? Makanya siapa yang depresi saat ini, jelas itu hidup di masa lalu. Siapa yang cemas hari ini sedang hidup di masa depan. Karena orang yang hidup saat ini di sini sekarang damai, wajahnya kelihatan damai. Dari ujung sana sampai ujung sana saya tahu yang damai. Dan saya tahu yang ketakutan. Saya tahu yang cemas. Karena apa? Kalian meradiasikan gelombang otak sendiri-sendiri. Dan saya sebagai detektor bisa menangkap itu semua. Gak usah dibohongi. Gak bisa dibohongi. Kayaknya ngomong dengan saya gak usah lama-lama. Ketemu aja udah kebaca. Gak usah berjam-jam buang-buang waktu. Ya. Karena apa? Kalau kita sudah menghidupkan sensor diri kita, kita ini menjadi receiver, ya, menjadi sensor. Itu semua ketangkap kok gelombang-gelombang ini. Energi itu ketangkap. Orang yang pemarah tidak bisa kemudian tiba-tiba ya berpura-pura menjadi penuh cinta kasih, nggak bisa. Karena energinya. Nih saya kasih tahu nih, ada benda, berapa suhu benda itu
Itu bisa diukur kok. Tidak usah disentuh sekarang dengan detektor, alat ukur suhu. Karena setiap benda meradiasikan gelombang elektromagnetik. Nah, intensitas gelombang yang diradiasikan oleh setiap benda bergantung pada suhunya. Maka suhunya naik, intensitas gelombang elektromagnetik yang diradiasikan meningkat. Ketangkap tuh. Makanya sekarang ya, orang sudah bisa tahu suhu matahari. Coba, kita tinggal di bumi tapi tahu suhu matahari berapa? Kan nggak usah pergi ke matahari. Itulah fisika, itulah teknologi. Sama sekarang. Dulu masih ingat ya, kalau kalian ke dokter kan alat ukur suhunya yang digapit itu, betul nggak? Nggak zaman sekarang. Sekarang yang pakai pistol itu, nggak usah deket lagi. Ya, dari jarak jauh juga udah kebaca suhunya berapa. Karena tubuh kita ini meradiasikan gelombang elektromagnetik. Intensitas yang diradiasikan energinya bergantung kepada suhu tubuh kita. Oh, akurat. Ini suhunya 39, ini 39,5, ini 40, langsung kebaca. Penyakitnya juga kebaca semua. Ini DB, ini tipes apa, bisa dianalisis semuanya. Keren nggak? Itulah teknologi. Hebat nggak tubuh kita? Hebat. Kalian pergi ke mall nggak usah buka pintu, muka sorangan. Kenapa? Karena tubuh kita meradiasikan gelombang. Gelombang jadi saklar, ditangkap oleh sensor. Sebetulnya kita ini bisa jadi sensor lebih keren daripada sensor semikonduktor yang diciptakan oleh teknologi. Tubuh kita ini sensor yang luar biasa. Cuman karena kita nggak peka itu aja, nggak dilatih kok. Paham? Jadi ada orang yang tanya sama saya, kenapa katanya saya kok bisa baca data karma? Yang gitu aja ditanya. Kalau mengerti teknologi, ini sains. Saya baca data karma nggak pakai ilmu nujum, sains. Karena saya sensornya udah kuat. Lihat gini aja langsung kebaca semua. 1000 tahun yang lalu ada di mana, jadi apa, kebaca. Ya gampang sekali, nah itu gak usah dipelajari, gak usah. Terima aja diri kita apa adanya. Itu aja kok. Sederhanakan pikiran, sederhanakan kata-kata, sederhanakan tindakan, itu saja. Saya gak belajar ilmu apa-apa kok. Makanya Allah mengatakan di Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jika ada orang yang bertanya tentang ruh, kata Allah, katakanlah, ruh itu urusanku. Tapi walaupun urusanku, kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku sudah berikan ilmu kamu yang sedikit. Dan siapa yang mengamalkan yang sedikit itu, kamu akan tahu yang banyak. Udah saya kasih kok ilmunya kalian yang sedikit itu. Itu adalah kunci yang sangat luar biasa. Itu bisa membuka seluruh perpustakaan yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau ruh itu urusan Tuhan, makanya belajar ruh harus langsung sama Tuhan. Makanya tinggal tahu kuncinya untuk bertemu Tuhan, gitu aja kok, sederhana. Jangan tanya orang-orang yang suka menjelaskan Tuhan. Hati-hati. Orang yang menjelaskan Tuhan itu sedang menjelaskan Tuhan persepsi dia. Karena Tuhan tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, tidak bisa digambarkan. Dia adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un, tapi bisa ditemui dan dirasakan. Hati-hati makanya belajar agama. Belajar sifat 20 jelaskan. Belajar Asmaul Husna diapalkan. Kulit semuanya. Belajar air harus dari air, jangan dari buku tentang air. Banyak kah buku tentang air? Banyak buku enggak yang menjelaskan tentang air? Air bukan itu? Bukan, itu penjelasan tentang air. Air mata iya, cai. Siapa psikolog? Orang yang mengerti jiwa. Siapa yang mengerti jiwa? Yang belajar jiwa dari jiwa. Bukan dari buku tentang jiwa atau cenah. Kartos ya tante. Ini baru contoh-contoh salah kaprah. Banyak gak? Wah, kalau saya orek-orek banyak. Salah kaprah dalam bekerja.
Ada gitu salah kaprah dalam bekerja? Ayo saya tanya, kenapa kalian bekerja? Hampir saya tidak menemukan orang bekerja, saya bekerja karena saya sedang dipakai Allah, karena saya dititip peran oleh Allah, karena saya dengan pekerjaan ini sedang menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang butuh pertolongan. Gitu nggak? Jarang. Kalau tanya orang kenapa kerja, cari duit, makanya dapatnya cuma duit. Iya, tanggal 1 dapat, tanggal 2 udah hilang. Jadi banyak utang. Salah. Salah kaprah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ingin tahu kenapa ada orang banyak utang, sederhana. Salah kaprah dalam bekerja. Kita pakai ayat deh biar kelihatan ngajinya. Coba lihat Quran surat Ar-Ra'd ini, surat ke-13 ayat 11. Lahu muaqibatun mim baini yadai wa min khalfihi yahfadunahu. Maaf kalau terjemahan saya agak berbeda. Karena muaqibatun kalau lihat di terjemahan yang ada itu diartikan malaikat. Jadi saya juga nggak ngerti ya ketika baca terjemahannya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran katanya. Padahal di sini nggak ada malaikat. Jadi sorry ya, saya menerjemahkannya berbeda. Saya menerjemahkan asli dari bahasa Arab. Lihat, lahu ya bagi, hu itu ini sedang cerita manusia. Bagi anda nih semua, muaqibatun. Akibat. Tahu akibat? Tahu akibat? Ya bilang aja, tahu apa tidak? Akibatnya akhir tinu pagawean. Gitu aja kok. Taeta akhirat teh. Akhirat yang sebenarnya itu akhir dari pagawean. Akhir dari sebuah pekerjaan, akhir dari sebuah tindakan. Itu akibat. Jadi akibat itu diciptakan oleh apa? Oleh sebab. Paham? Kalau kamu menciptakan sebab baik, akibatnya akan baik. Kalau menciptakan sebab buruk, akibatnya akan buruk. Makanya ayat ini mengatakan lahu muaqibatun mim baini yadai wa min khalfihi yahfadunahu. Bagi manusia ada akibat-akibat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Min amrillah, mereka menjaganya atas perintah Allah, bukan malaikat. Ayo lihat saya semua. Akibat-akibat itu akan mendatangi kita secara bergiliran atas perintah Allah. Gimana Allah memerintahkan? Allah itu menciptakan alam semesta ini berdasarkan hukum sebab akibat. Itu cara Allah memerintahkannya, cukup itu. Yuk sekarang kita menciptakan kebaikan, akibatnya dapat kebaikan. Kita menciptakan keburukan, akibatnya ngikuti nggak? Ngikuti. Karena setiap hari kita beraktivitas, semua aktivitas kita itu adalah sebab yang akan diikuti oleh akibat. Dan akibat itu akan mengikuti kita di depan, di belakangnya secara bergiliran. Min amrillah, atas perintah Allah. Seperti itu cara Allah memerintahkan. Orang korupsi, ya akibatnya masuk penjara. Seperti itu Allah memerintahkan. Nah, terus akibat ini buat apa Allah ciptakan? Buat menghukum? Bukan. Hanya mengingatkan bahwa ketika kamu mengambil sebab begini, ini loh akibatnya. Supaya kita belajar, jangan menimbulkan sebab baru untuk menimbulkan akibat yang sama. Itu aja kok pesannya. Atau terlalu tinggi bahasa saya? Ngerti? Ini kalau nggak ngerti ya jangan mangut-mangut. Bilang aja nggak ngerti. Nah, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Lihat saya semuanya. Gimana cara kita merubah keadaan? Gampang kok. Ingin merubah keadaan berarti kita ingin merubah akibat.
Nah, merubah akibat berarti kita merubah sebab, gitu aja kok. Gitu aja. Nah, mari kita lihat sekarang. Kenapa saya sakit? Saya tanya, sakit apa? Sakit fisik. Kenapa sakit fisik? Lihat, sakit fisik itu akibat. Sebabnya apa? Oh, ternyata sakitnya adalah spirit nih, jiwa sakit. Ketika jiwa sakit, tubuh yang kedua sakit. Tubuh intuisinya sakit. Tubuh intuisi sakit, yang ketiga sakit tubuh mentalnya. Tubuh mental sakit, yang keempat sakit. Tubuh energi sakit. Ya. Aliran energi dalam tubuh tidak bagus. Akibatnya sistem kelistrikan, sistem kimiawi tubuh kacau balau. Itu yang disebut dengan metabolisme tubuh, bahasa biologinya. Jadi metabolisme tubuhnya kacau, ya karena dikacaukan oleh sebab kita. Kita yang menciptakan kekacauan, akibatnya jadi kacau. Jadi tolong diperhatikan, yang mengikuti kita secara bergiliran itu bukan malaikat. Yang mengikuti kita secara bergiliran itu adalah akibat dari semua sebab yang ditimbulkan. Paham maksud saya? Dan gak akan salah. Makanya saya juga heran kenapa semua terjemahan Quran menerjemahkan muakibatun jadi malaikat. Dengarti saya mah. Saya baca ini terjemahan ini, saya baca terjemahan ini, katanya terjemahan ini lebih bagus. Saya baca semuanya, semua terjemahannya malaikat. Nah, akibat diterjemahkan jadi malaikat. Coba kalau diterjemahkan akibat tuh akibat, masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Itu hubungannya satu-satu kayak fungsi, matriksnya itu jelas. Kamu melakukan tindakan begini, akibatnya begini. Kamu melakukan tindakan begitu, akibatnya begitu, sudah satu-satu. Kamu mencintai, kamu akan dicintai. Kamu memberi, akan diberi. Itu aja kok. Paham sampai sini? Oke, kalau paham lanjutkan dulu. Nah, poin saya adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan pernah mengubah keadaan kita kalau keadaan kita tidak dirubah oleh diri kita sendiri. Nah, keadaan kita itu yang disebut dengan nasib. Nah, sekarang tarik lagi, ari nasib buatan saha? Yo, ulangi lagi tadi. Pikiran menciptakan kata-kata. Ini agak lambat nih kecepatannya. Kata-kata melahirkan tindakan. Tindakan melahirkan kebiasaan. Kebiasaan melahirkan karakter. Karakter melahirkan nasib. Jadi nasib itu buatan saha? Buatan pikiran. Nah, ini si kreator nasib kita. Selama ini kita mengatakan nasibnya menangnya Allah. Jadi Allah teh cenah si ieu nasibna kieu, si ieu nasibnya kitu, tos we dinas ku Allah. Allah macam apa kayak gitu. Ieu mah nasibnya pi beunghareun, ieu mah nasibnya pi sangsaraeun. Hayang boga Allah gitu. Ayo kita tarik salah kaprahnya ya. Jadi Allah itu menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang. Allah tuh menyediakan waktu yang sama buat semua orang. Waktu Anda dengan waktu saya sama kan 24 jam. Cek Allah teh maneh masa poe geus we 12 jam. Tasih mah 18 jam enggak. Semua kita diberi waktu yang sama 24 jam. Ayo kurang gimana Allah? Disediakan ruang yang sama, disediakan kesempatan yang sama, disediakan rezeki yang sama. Kenapa rezeki saya berbeda? Salah maneh nyokotna. Atuh da batur hudang kene maneh mah geus sare. Batur geus hudang maneh mah sare kene. Rek teu robah kumaha nasib. Nah, kita itu suka menyalahkan pihak lain, menyalahkan orang lain. Betul enggak?
Iya, kalian mah kebiasaan. Ya, tidur pegel leher, salah bantal, cek bantal teh, maneh nu sare. Eta kebiasaan. Bantal mah gimana kamu? Jadi kalau kamu hari ini masih pegel karena lehernya pegel karena salah pakai bantal. Da bantal mah teu nyahoeun. Kumaha cara dipakena? Nu nyaho cara make bantal mah maneh. Ieu geus sare sabaraha tahun can bisa keneh make bantal kumaha. Bantal itu, nih bantal nih cerita bantal. Ini harus diajarin, bantal aja belum bisa. Saya nggak ngerti ini mau gimana hidup. Iya. Bantal itu ya coba beli bantal itu yang mahal. Gimana caranya? Jangan berpikir mahal, berpikir kabeli. Bantal itu jangan yang kapuk, batuk-batuk, karena ada debu. Nah kalau yang sekarang sebut aja latex lah. Jadi bantal itu mengikuti anatomi tubuh kita. Tong teuas teuing, tong hipu teuing. Makanya bantal itu ada yang latex. Kalau latex itu ya, kalau kita sudah nempel, nah bentuk dia akan membentuk kepala kita sehingga ini dengan ini tersanggah. Rada mahal yang gitu mah memang. Ipis bantalnya itu nggak tebel. Ima bantal tilu, ya tidurnya gini. Rek kumaha naik na atuh darah. Maka hudang sare lalieur. Tapi begitu liar teh nyalahkeun bantal. Cek bantal rek make bantal tilu, rek make bantal dua. Kan maneh anu makena oge kumaha ieu teh. Ini urusan bantal aja mungkin ada pelatihan khusus. Aduh, saya lihat itu orang tuh tidur ya morongkol gitu ya. Kemudian bantal tuh malah dipegang. Kumaha sare kitu. Iya. Nangkuban. Ya Allah. Kan kalau nangkub berarti apa? Kalau tengkurap kan jadi tertekan ya. Paru-paru tertekan, jantung tertekan. Ya udang sare liur. Karena apa? Otak kurang oksigen. Jadi posisi tidur juga ada ilmunya. Yang namanya deep sleep itu ya. Itu kalian harus belajar. Karena kualitas tidur menentukan kualitas hidup. Ngerti nggak? Iya, gagal fokus terus. Dasarena ngimpi wae. Make bantal wae salah. Ulangi dulu. Jadi Allah tidak akan mengubah keadaanmu kalau kamu tidak mengubah keadaanmu sendiri. Nah, keadaanmu itu nasib. Jadi mengubah nasib, oh rubah tah pikiran. Pikiran maneh. Dah pikiran. Ternyata kemarin ada share di grup. Saya baru tahu kalau pikiran ini umurnya 12 juta tahun katanya. Ya toh? Ya, kemarin ada yang share tuh bagus di grup. Pikiran ini katanya otak ini umurnya sudah 12 juta tahun. Ya, makanya saya bilang kemarin, saya kasih komentar sedikit. Itulah, selama kita dikuasai oleh pikiran, selama itu pula kita hidupnya hanya bisa menyalahkan. Dan pikiran mah gitu. Nyalahkan batur wae. Makanya pikiran itu harus dikuasai oleh kita supaya kita jadi pengguna bagi pikiran itu. Gimana caranya? Disitulah pentingnya belajar meniti ke dalam diri untuk menumbuhkan kesadaran murni yang ada dalam diri. Itu pengguna pikiran. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Ada ayat lain nih. Ini sebetulnya baru pembukaan ini ya. Belum masuk ke masalahnya. Yuk kita lihat ayat lain. Quran surat Ali Imran ayat 179. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini. Sehingga dia menyisihkan yang buruk dari yang baik. Jadi Allah itu tidak akan pernah membiarkan yang buruk itu nempel pada yang baik. Gak akan pernah.
Jadi selalu akan ada upaya dari semesta untuk menyingkirkan yang buruk itu dari yang baik. Selalu ada upaya. Cuman kita nggak ngerti kalau itu sebetulnya cara Allah untuk menyingkirkan ya keburukan dari kita. Kita nggak ngerti. Itu satu masalahnya. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Jadi Allah itu tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Berarti kalau Allah tidak menunjukkan yang gaib, berarti Allah itu akan menunjukkan yang nyata. Jadi semua perkara yang hari ini masih gaib bagi kita kudu nyata. Ya diajar agama gaib wae tiba. Tapi percaya deh kepada yang gaib. No gaib teh hese dipercaya na lamun can nyata. Mungkin nanti saya harus bicara tentang martabat 7 alam nanti. Nih kasih catatan aja sekarang. Jadi Allah tuh saking ingin dikenal, dari yang martabat pertama Allah sebagai ahadiyah itu turun sampai jadi insan kamil. Saking ingin dikenal Allah itu. Ya nanti ada khusus ya kuliah martabat 7 alam nanti. Kalau saya bahas sekarang nggak cukup waktu. Karena temanya ini terlalu luas. Baik, kita lanjutkan. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Nih ada kalimat yang bagus. Allah itu tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal gaib. Nah kalau yang gaib ingin nyata, maka Allah itu sudah memilih siapa yang dikehendaki dari rasul-rasulnya. Jadi tugas Rasul teh berarti sederhana. Untuk mengajarkan yang gaib jadi nyata, taeta. Jadi kalau yang gaib kene nepi kaki wari, bukan Rasul berarti. Dan Rasul mah bisa mengajarkan yang gaib teh jadi nyata, kaharti. Paham? Gitu. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah makanya disitulah. Jadi siapa Rasul itu? Rasul itu adalah utusan Allah yang ditugasnya membawa kita kepada Allah. Yang tadinya Allah gaib, setelah ketemu Rasul Allah tuh jadi nyata. Taeta Rasul. Makanya beriman jadi 2, satu beriman pada Allah, yang kedua beriman pada Rasulnya. Sebetulnya ini lebih dalam lagi dari itu, cuman kalian gak akan ngerti. Udah sampai sini aja dulu. Gak akan ngerti. Saya juga udah lihat dari wajahnya, nggak mungkin saya naik lagi. Stop sampai di situ, ya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagi kamu ada ajrun adim. Nah ini saya sengaja ini tidak saya ubah, hanya ingin menunjukkan setiap kata ajrun dalam Al-Quran selalu diterjemahkan pahala. Padahal ajrun itu adalah zat, zarah, partikel. Jadi ajrun adim artinya adalah zatnya yang maha agung. Jadi siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan zatnya Allah yang maha agung. Artinya apa? Dia akan mengenali Allah lebih dalam lagi. Itu maksudnya. Itu sebetulnya yang sering diterjemahkan pahala selama ini itu bahasa Arabnya itu ajrun. Makanya saya tidak terjemahkan, tidak dirubah terjemahnya. Biarkan seperti itu. Tapi saya berikan komen sedikit supaya mengerti. Paham? Oke. Baca lagi ayat yang lain. Nah, ini ada beberapa ayat sengaja saya munculkan di sini. Ini Quran surat Al-Fat ya, ayat 27. Ini keren sekali. Al-Fat itu bukan kemenangan. Tolong dikoreksi itu, karena banyak terjemahan Quran yang mengatakan Al-Fat itu kemenangan. Al-Fat itu keterbukaan, keadaan terbuka. Jadi dari Al-Fatihah, Al-Fatihah kan pembuka. Jadi Al-Fat itu adalah keadaan terbuka. Setelah ketemu Al-Fatihah, baru kita akan memasuki keadaan terbuka. Itu Al-Fat namanya. Jadi Quran surat Al-Fat itu isinya cerita tentang pengalaman bagi yang sudah terbuka. Terbuka apanya? Terbuka penglihatan kolbunya kepada Tuhan. Oke, kita lihat ayat ini. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenar-benarnya, bahwa sungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jadi tugasnya Rasul itu adalah mengantarkan kita ke Masjidil Haram,
Masjidil Haram itu adalah tempat asal kita hakikatnya. Makanya manusia itu berjalan ilal Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maaf ya, Masjidil Haram itu adalah rahim ibu kita. Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang jauh, sejauh kita mencari. Kalau kita bertemu dengan seorang guru yang akan mengantarkan kita kembali menemukan pengalaman persis seperti saat kita di rahim, itu namanya Masjidil Aqsa. Makanya ketika di rahim kan kita ditanya, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kita bisa menjawab saat itu, qalu bala syahidna, ya aku menyaksikan. Loh, sekarang jadi tidak bisa menyaksikan. Loh, sekarang tadi tidak bisa menjawab. Berarti harus ketemu dulu Masjidil Aqsa, tempat yang jauh, sejauh kita mencari untuk menemukan hakikatnya diri. Nah, gimana caranya? Kan dari asal kembali ke asal. Itu siklusnya. Makanya kalau kita pergi ke Mekah, kemudian kita tawaf, bikin lingkaran. Berasal dari satu titik, berarti titik yang sama. Jadi Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu tempatnya itu juga. Paham ya? Nah ini perhatikan ya, agak berat nih kuliah kita. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu adalah tempat asal sekaligus juga tempat akhir. Makanya begitu ketemu asal dan akhir, jadi tidak berawal, tidak berakhir. Itu yang disebut dengan keabadian. Nah, oleh karena itu, maka ya tugasnya Rasul adalah mengantarkan kita ke Masjidil Haram. Mana Masjidil Haram? Mengantarkan kembali kepada pengalaman saat kita di rahim ibu. Itu. Makanya Nabi Yunus juga kan ditelan ikan, betul nggak? Kembali ke alam mas kumambang. Kalau dibahas dalam sekali nih, ya. Stop sampai di situ, biar nggak pusing. Nah, tetapi, nah ini, kamu itu harus dicukur rambutnya, harus digunting. Ini sederhana nih, lihat saya semua. Jadi menurut Quran ini syarat memasuki Masjidil Haram itu harus cukur rambut. Kalau di Mekah haji justru kalau sudah selesai semuanya baru cukur rambut. Nah itu bedanya. Di ayat ini dikatakan kalau mau masuk Masjidil Haram kamu harus cukur rambut. Ini Masjidil Haram yang hakikat, syaratnya harus cukur rambut. Dibotakin gitu. Rambut yang ini dibotakin berkali-kali pun gak penting. Ya, jangan dikira kalau orang botak itu kemudian suci pikirannya. Kalau menyucikan pikiran itu dibotakin, ya tentu saja yang untung kan orang Garut. Karena tukang cukur kabeh di Garut. Makanya saya beda profesi walaupun dari Garut. Kalau teman-teman saya nyukur bagian luarnya, kalau saya ambil profesi yang berbeda, nyukur bagian dalamnya. Jadi kalau ingin memasuki Masjidil Haram yang hakikat syaratnya satu, cukur rambutmu di bagian dalam. Jadi ini sebetulnya proses penyucian kolbu. Ini proses penyucian pikiran. Itu makanya Nabi Musa waktu mau diundang ke Al-Muqaddasi Tua, kan kata Allah, hai Musa, kini kamu berada di Al-Muqaddasi Tua, lepaskan kedua terompahmu. Kan gitu dalam Quran surat Toha. Maka disuruh melepaskan kedua terompah. Kenapa? Nih, pikiran itu selalu terjebak oleh dualitas. Makanya kemarin saya bilang di kajian, dualitas jangan ditandingkan, tapi dualitas disandingkan. Gitu. Ya, apakah suami istri dualitas? Dualitas, makanya disandingkan di pelamin, bukan ditandingkan. Sapoe dua poe mah masih bersanding, tak poe katilu bertanding. Lucu. Ya, itu. Jadi bersihkan, ya, cukur, gunting rambutmu. Ini kan urusan ini, karena manusia ini yang paling berbahaya di sini nih, bagian sini. Kalau sini kotor, ke sini kotor.
Udah semuanya jadi kotor. Kalau di sini kotor kan ke sini juga kotor, betul nggak? Orang yang konflik dengan pikirannya pasti selalu konflik dengan kata-katanya. Itu kan yang kemudian membuat suasana semesta ini jadi penuh polusi. Oke, itu. Makanya lihat ayat berikutnya. Ini penting, ya. Zalika fathan qorib. Ya. Zalika fathan qoriba. Apa maknanya? Dia memberikan sebelum itu keterbukaan yang dekat. Fathan. Jadi, lihat saya semuanya. Untuk memasuki Masjidil Haram yang hakikat harus bertemu dengan seorang Rasul di zamannya. Zaman sekarang sudah tidak ada Rasul, yang ada adalah para pewarisnya, itu pun sudah langka. Syukur kalau kita bisa bertemu salah satu, itu sholawat. Makanya siapa yang bertemu dengan penerus ilmunya Rasul di sini saat ini sekarang, maka dia akan dapat syafaat. Wujudnya syafaat adalah ilmu. Ilmu untuk membuka ketertutupan mata kalbu kita. Begitu sudah dapat ilmu itu, brai, terbuka. Ini yang disebut dengan fathan qoriban. Itu yang disebut dengan keterbukaan yang amat dekat. Jadi terbuka itu dekat, nggak jauh. Yang harus dibuka itu bukan langit yang jauh di sana, langit terdekat di sini. 7 lapis langit yang harus dibuka itu ada di sini. Keren nggak ayat ini? Dan kalau saya kupas ini ayat ini, waduh, waktu kita nggak akan cukup. Udah, stop dulu sampai situ. Itu aja udah bagus. Ya. Itu. Jadi dibatasi ya, dibatasi. Saya tidak. Nah, kembali lagi, lihat saya semuanya. Jadi, kalau kita ingin melakukan perubahan, salah pendekatannya, salah strateginya, apakah perubahan itu bisa terjadi? Nggak akan terjadi. Kita ingin masuk ke dalam rumah, malah memukul-mukul tembok. Walaupun tangan kita ini sudah berdarah-darah mukul-mukul tembok, tembok tidak akan berubah menjadi pintu. Dan kita tetap tidak akan bisa masuk. Perubahan tidak akan terjadi. Oke? Nah, selama ini jangan-jangan kita ini, maaf, ngaji sudah. Baca Quran sudah. Sholat sudah. Haji sudah. Umroh bolak-balik. Ya kan? Semua hal sudah dilakukan, tapi kenapa perubahan tidak terjadi? Jangan-jangan kita ini sebetulnya salah panto. Itu maksud saya teh. Jadi panto yang mau dimasukinya itu salah, bukan itu. Makanya kenapa ada doa di Quran, ya Allah, ya, masukkanlah aku dengan cara yang benar. Dan keluarkan aku dengan cara yang benar. Tai sing apal pantona. Karena ada doa begitu bukan? Iya. Pakai bahasa Indonesia aja sugan ngerti. Ya Allah, masukkanlah aku dengan cara yang benar dan keluarkan aku dengan cara yang benar. Masuk yang benar, keluar yang benar, kudu lewat panto. Mun teu lewat panto mah disebut oge maling. Makanya kalau kita mukul-mukul tembok terus nggak akan terbuka, perubahan tidak terjadi. Ini pentingnya. Yuk kita baca satu persatu. Hanya orang yang paling bijaksana dan paling bodoh yang tidak akan berubah. Hanya 2 di semesta ini yang tidak akan berubah. 1 yang paling bijaksana, 2 yang paling bodoh. Hati-hati jadi orang yang paling bijaksana. Makanya jangan mau jadi orang yang paling bijaksana. Muharobah. Apalagi mengatakan dirinya seakan-akan sudah mencapai kebijaksanaan. Ngerasa. Ya beda. Ya, rasa jeung rasaan tuh beda. Coba saya tanya. Matahari terbit dari mana? Dari mana matahari? Oh, timur. Terbenam? Barat. Da kieu we tiba heula pelajaranna. Ieu mah pelajaran rarasaan. Betul?
Apan bumi teh mengelilingi matahari, bukan matahari anu ngider. Kalau terbit dari timur terbenam di barat mah berarti matahari itu terbit, habis itu terbenam. Cek matahari itu emang gue pikirin. Kan matahari mah cicing, dunya orang anu ngerulangan panon-panon gitu. Terus terbit dari timur mana? Terbenam di barat mana? Iya mah rasaan. Nah makanya beda rasa jeung rasa itu kebenaran. Kade kita masuk make rarasaan. Rarasaan teh asa geus paling bijak sana. Padahal baru bijak sini. Paham maksud saya? Hanya dua yang tidak akan berubah. Satu orang yang paling bijaksana, dua orang yang paling bodoh. Nah siapa orang yang paling bodoh? Hati-hati. Orang yang paling bodoh bukan orang yang tidak sekolah. Bukan orang yang tidak masuk perguruan tinggi. Bukan sekolahnya tidak S3. Bukan. Orang yang bodoh itu orang yang tidak sadar kalau dirinya bodoh. Makanya orang yang berada dalam kegelapan tapi tidak sadar sedang berada dalam kegelapan tidak akan pernah merindukan cahaya. Yang paling berbahaya di dunia ini adalah orang yang bodoh tapi tengah rasa bodoh. Mamatahan batur tas si bodoh teh. Betul nggak? Iya. Jadi nyilakakeun batur. Betul nggak? Iya. Banyak kan yang ngajaknya sama kita kan? Ayo kita ke surga. Bapak irati itu tacan bapak oge. Untuk meningkatkan itu berarti berubah. Menjadi sempurna itu berarti sering berubah. Lihat saya semuanya. Tidak mungkin untuk meningkatkan kualitas diri tidak berubah, nggak mungkin. Dan untuk menjadi sempurna malah harus sering terjadi perubahan. Makanya saya sering berulang kali bahwa hidup ini kan perubahan. Nah kita ini dalam hidup itu yang paling berbahaya adalah tidak mau menerima perubahan. Hayang kitu wae. Makanya kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Jadi siapa orang yang cerdas? Yang adaptif terhadap perubahan. Jadi setiap perubahan dia selalu saja menari, ya, menari terus bersama dengan perubahan itu. Itu orang yang paling cerdas. Awas, saya tidak berbicara orang yang paling pintar. Orang pintar makanan orang licik kok. Tapi orang cerdas tidak akan dimakan siapapun. Makanya saya bilang orang bodoh makannya orang pintar dimakan orang licik dimakan oleh orang jahat. Tapi orang cerdas gak akan dimakan siapapun. Karena orang cerdas itu orang yang sadar. Ya, saya cerita tadi sama Ayat Tahyan. Disuruh menandatangani sesuatu, ya, di sebuah proyek, uangnya besar. Bahkan dibesarkan lagi dari yang ditawarkan semula. Beliau gak mau tanda tangan. Kenapa? Beliau tahu. Buat apa uang itu walaupun besar kalau itu tidak berkah? Makanya lihat beliau tuh usianya seperti ini sehat aja. Itu ketegasan diri. Nah jika kita tidak berubah berarti kita tidak tumbuh. Nah jika kita tidak tumbuh berarti kita tidak hidup. Makanya disebut hidup itu perubahan. Nah hari orang mah hayang disebut hirup. Hayang disebut hirup mah. Tetapi tidak mau berubah. Atau kalau tidak mau berubah mah disebutnya juga tidak tumbuh. Da ciri hirup tumbuh. Sok melak pecai disebut tumbuh teh, disebut hirup teh. Lamun ngagedean. Kitu terobah-robah. Jadi sebetulnya perubahan itu cirinya tumbuh. Tumbuh itu tandanya hidup. Jadi para sahabat, kalau ingin disebut hirup, tumbuh. Dan ciri tumbuh, robah. Gitu aja kok. Ya mah yang disebut hirup tapi mau ngerobah. Aneh. Eta tiba heula kitu we.
ngewa ka batur nepi ka ayeuna. Teu robah eta ngewa, ya Allah. Ketemu umur 17 sekarang sudah 77, eta ngewa keneh wae ka batur teu robah. Ari hayang disebut hirup. Coba. Ini peringatan dari saya ya, hirup itu berarti tumbuh, tumbuh berarti berubah. Betul nggak? Jadi berubah. Awas ya, tentu saja yang saya maksud perubahannya lebih baik dong. Tidak semua yang dihadapi bisa diubah, tetapi tidak ada yang bisa diubah kecuali dihadapi. Ngerti maksud saya? Ulangi. Tidak semua yang dihadapi bisa diubah, tapi tidak ada yang bisa diubah kecuali kalau dihadapi. Nah, kalau kita ingin melakukan perubahan, apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi, hadapi. Nah, kita sering lari dari yang sedang dihadapi atau mau rubah. Keun lieur sekalian. Ubah cara kita memandang sesuatu, dan hal-hal yang kita lihat akan berubah. Gini maksud saya, kan sebetulnya masa lalu itu tidak bisa diubah, betul? Yang bisa kita ubah dari masa lalu apa? Cara pandang kita terhadap masa lalu. Begitu cara pandang kita diubah, kita melihat masa lalu dengan cara yang berbeda. Itu maksudnya. Ubah cara pandang kita terhadap sesuatu, hal-hal yang kita lihat pasti akan berubah. Jadi kalau kita melihat orang lain tadi itu nyebelin, begitu cara pandang kita dirubah, ternyata yang nyebelin tuh bisa jadi malah justru kita sukai. Betul? Contoh atuh, kudu pakai contoh. Ada orang lain di masa lalu mungkin menyakiti kita. Kita sadar bahwa sebetulnya tidak ada episode di masa lalu yang bisa kita hapus, yang bisa mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Dan hari ini kita tidak akan menjadi kita yang hari ini kalau satu episode saja dihapus. Jadi kalau orang yang membenci kita itu kita hapus, kita tidak akan hadir menjadi kita yang hari ini. Sadar dengan itu, apa yang terjadi? Kita lihat, oh ternyata dia itu kehadirannya penting. Kan yang tadinya benci menjadi tidak karena mengubah sudut pandang. Kahartos, kudu make contoh wae. Hidup hanya akan berubah ketika kita menjadi lebih berkomitmen pada impian kita daripada kita terus berada di zona nyaman. Punya impian gak? Pasti punya impian. Tahu cara mewujudkannya? Hudang. Kalau punya impian ingin cepat terwujud, bangun atau tidurnya. Itu aja kok. Hidup itu hanya akan berubah ketika kita memiliki komitmen kepada apa? Kepada impian kita, ketimbang kita terus bertahan di zona nyaman. Nah, inilah penyakit manusia. Hayang beunghar, tapi prosesnya mah nggak mau. Hayang pinter, tetapi prosesnya nggak mau. Belajarnya nggak mau, pengen ujug-ujug aja pinter. Kan banyak yang gitu. Moal jauh jelema kitu mah. Pasti datang nanti ka dukun. Moal jauh nu kitu mah. Iya. Moal. Dan pasti habis tuh hartanya yang ada juga. Jadi seni kehidupan ini terletak pada penyesuaian yang konstan dengan lingkungan kita. Saya mau nanya, lingkungan kita berubah? Berubah apa tidak? Berubah. Kalau lingkungan berubah, yuk kita menyesuaikan diri pada perubahan yang ada di lingkungan secara konstan. Itulah seni kehidupan. Makanya hidup itu seni sebetulnya. Kalau tahu. Kalau hidup itu seni, berarti hidup indah nggak? Indah. Kalau tahu. Makanya kalau sudah bisa melihat hidup itu indah, punten, jauh ti penyakit.
Dan yang banyak penyakitnya itu melihat kehidupan ini ruwet. Itu aja sebetulnya. Nah, ketika kita tidak mampu lagi mengubah situasi, sebetulnya kita sedang ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Lihat saya. Kita ingin mengubah situasi di luar diri kita. Tapi nggak robah-robah ya situasi teh. Itu tantangan sebenarnya dari semesta. Bahwa perubahanmu salah. Harusnya perubahanmu mulailah dari dirimu sendiri. Ternyata begitu dirubahnya ke dalam, otomatis yang di luar ikut berubah. Masa tidak punya pengalaman begitu? Ayo buktikan itu. Jadi kalau ingin mengubah situasi, maka kuncinya satu, rubahnya ke dalam. Tidak ada yang terjadi kecuali ada sesuatu yang digerakkan. Nih ya, gelas itu asalnya di situ kan? Nah, ini saya ambil nih, saya ambil. Rubah kan? Karena digerakkan. Jadi kalau digerakkan berubah kan? Itu saya sebetulnya begitu aja. Jadi perubahan itu selalu ada gerakan. Jadi tidak mungkin perubahan ingin terjadi tanpa gerakan. Gerakan berarti usaha. Makanya energi itu adalah kemampuan untuk melakukan gerakan sebetulnya. Nah, banyak orang ingin berubah tetapi tidak mau melakukan gerakan. Ingin agar gelas itu pindah ke sini, ya nggak mungkin. Harus ada gerakan sehingga gelas itu berubah posisinya. Gitu sebetulnya. Cuman harus pakai simulasi. Kalau nggak pakai simulasi kan nggak ngerti. Nah, semua perubahan besar ternyata selalu diawali dengan sebuah kekacauan besar. Ini kasih tahu ini. Jadi kalau ada kekacauan besar dalam hidup kita, sebetulnya itu adalah isyarat bahwa akan terjadi perubahan besar. Jadi nggak usah takut. Nih saya kasih tahu. Nanti kalau bensin tidak ada, solar tidak ada, nggak usah takut. Mobil listrik juga ada. Jadi semua kekacauan besar itu sebetulnya hanya mendorong supaya terjadi perubahan besar. Masih ingat gak? Waktu COVID itu ada 2 tahun yang lalu. Terjadi sebuah kekacauan besar. Karena apa? Karena semesta sedang melakukan proses perubahan. Gara-gara COVID itulah muncul Zoom meeting, Google Meet. Dan sekarang ya rapat nggak usah ketemu. Dan sekarang bekerja pun sudah ada yang namanya budaya baru, ya bekerja di mana saja. Work from anywhere. Itu kan sebetulnya luar biasa. Saya masih ingat dulu, kalau saya ngajar 25 orang di Jakarta, pasti ada 25 mobil, itu sudah susah parkirnya. Sekarang orang bisa hadir dalam satu pengajian 500 orang. Sebagian di YouTube, sebagian di Zoom meeting. Gak usah kemana-mana. Dan tidak perlu ada konsumsi. Kan sebetulnya pengajian tuh yang paling berat konsumsi. Betul nggak? Nah inilah cara semesta mengubah. Jadi ketika ada kekacauan besar, tenang. Berarti akan terjadi perubahan besar. Ada perubahan budaya kerja, ada perubahan cara belajar. Wah luar biasa. Nah kita selalu tidak siap. Karena kita udah punya judul. Setiap ada perubahan besar langsung dikasih judul musibah kek. Gak percaya kalau semesta sedang bekerja. Itu kelemahan kita.
kemajuan tidak mungkin dicapai tanpa perubahan. Dan mereka yang tidak dapat berubah pikirannya tidak akan mengubah apapun. Karena sudah saya bilang tadi, mengubah nasib sebenarnya mengubah pikiran. Makanya mengubah nasib jangan dagang dulu. Mengubah nasib jangan bisnis dulu. Rubah dulu pikirannya. Kalau kita pikirannya belum berubah. Nih, saya kasih tahu. Begitu pikiran sudah mencipta. Yang kedua harus percaya. Kalau apa yang kita kreasi itu akan terjadi. Yang ketiga, rasakan seakan-akan itu sudah terjadi dalam diri kita. Itu semua berawal dari pikiran. Itu yang disebut dengan mencipta menuju realita. Nah, inilah tipe orang. Saat ada saat ada angin perubahan bertiup, sebagian orang membangun tembok, sebagian lainnya membuat kincir angin. Saya mau tanya, kalau ada angin bertiup, pilih yang mana? Membuat tembok atau bikin kincir angin? Pintar kalian tuh disuruh milih mah. Kalau di kelas ini pasti semua milih kincir angin. Tapi nanti dalam kehidupan, kalian memilih tembok. Itu bedanya di kelas dengan di kehidupan. Makanya sebetulnya seolah kehidupan itulah sebetulnya banyak yang gagal. Di kelas ini semua berhasil. Kalau ada angin bertiup kencang, itu angin perubahan, harusnya kita bikin kincir angin. Kalau bikin kincir angin, maka kincir angin bisa memutarkan turbin. Turbin bisa memutarkan dinamo. Dinamo menghasilkan listrik. Kalau kalian berlindung di belakang tembok, yang pertama masuk angin, yang kedua bisa ketimbun tembok. Itu kita tuh kurang pindernya di situ. Makanya ubah pikiran kita, maka kita sudah mengubah dunia. Ulangi, ubah pikiran kita, maka kita sudah mengubah dunia. Jadi mengubah dunia tuh kemana? Ternyata ke sini. Ingin berkontribusi mengubah dunia? Saya tawarkan, ingin gak berkontribusi mengubah peradaban? Apa yang saya ajarkan selama ini? Selama ini saya mengajak kita untuk mengubah ke dalam, ke sini. Dan kalau kita semua bisa mengubahnya ke dalam, kita berkontribusi mengubah peradaban. Jadi hanya kita yang bisa mengubah hidup kita. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali kita sendiri. Nah, kita sering mengubah orang ya, untuk mengubah diri kita. Aneh ya, bin ajaib. Itulah, semua orang berpikir mengubah dunia, tetapi tidak ada satu orang pun yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Apa rahasia perubahan? Rahasia perubahan adalah memusatkan semua energi kita bukan untuk melawan yang lama, tetapi untuk membangun yang baru. Dan kita sering menyia-nyiakan energi hanya untuk melawan yang lama, tidak membangun yang baru. Melawan perlu energi, perlu energi. Makin besar perubahannya, makin banyak orang yang akan menolaknya. Setuju? Ulangi. Makin besar perubahannya, makin banyak orang yang menolaknya. Itu sebabnya perubahan itu harus berlangsung kecil-kecil saja, bahkan kelihatan sepele, sehingga orang tidak menyadarinya kalau dia sedang dirubah. Nih, saya sedang mengubah kalian. Saya melakukannya kecil-kecil saja. Tahu-tahu 2-3 tahun ketemu saya, kalian udah berubah. Itulah cara saya mengubah. Karena kalau saya melakukan perubahannya mendadak, mengganggu keseimbangan kalian, kalian akan menolak. Lihat rambut saya, tumbuh gak sekarang? Tumbuh gak sekarang? Tumbuh, kelihatan. Begitulah cara Allah mengubah saya. Merubahnya sedikit demi sedikit dan saya tidak merasa. Nah nanti ya telinga saya ngasih tahu. Jadi kalau ini sudah masuk, sudah nonyok-nonyok telinga, itu pasti harus ke
Garut. Iya. Saya dicukurnya yang 12.000. 12.000. Oh, dia 12.000 udah dapat pijit itu. Ya. Jadi Allah saja melakukan perubahan berlangsung secara sedikit-sedikit dan kita tidak menyadari kalau kita berubah. Coba lihat. Kalian tuh baru sadar kalau berubah setelah lihat foto. Oh, ini dulu foto saya waktu kecil, umur 3 tahun, lucu. Sekarang saya umur 73 tahun, lucu juga. Betul nggak? Betul nggak? Itu baru kelihatan. Tapi sehari-hari perubahan itu tidak terasa. Betapa hebat Allah tuh memperlakukan kita. Tidak ada yang mendadak. Tiba-tiba yang tadinya kenyal-kenyal itu kulitnya, tiba-tiba besok jadi peot. Enggak. Dan Allah tuh tidak pernah mengganggu keseimbangan kita. Hebat pelajaran dari Allah. Cuman kita tidak menyadarinya. Makanya suami istri pun begitu. Dipasangkan suami istri itu seumur atau beda sedikit. Laki-laki sedikit lebih tua. Kenapa? Supaya saat perempuan itu peot, kan laki-laki juga sudah katarak, jadi tetap cantik. Luar biasa. Betul nggak? Iya. Makanya hati-hati, jangan cari berondong. Kalau kalian cari berondong, kalian akan kelihatan kolot. Makanya siapa yang cari berondong akan ditendang. Tapi kalau cari sebaya atau lebih tua, aman. Karena saat perempuan peot, kan laki-laki juga katarak, kan tetap aman. Itulah luar biasa ya, cara semesta mengajarkan kehidupan. Betul nggak? Nih kuku saya, tumbuh nggak sekarang? Tumbuh. Saya pandang kuku saya, iraha tumbuhnya. Kadang-kadang saya tuh suka dipencerong aja, pengen lihat cara Allah bikin kuku. Dekat tingali. Tahu-tahu ketika makan arah supta, baru kelihatan. Betul nggak? Begitu makan sambal tarasi, nah itu kacium wae, padahal sudah cuci tangan. Oh, kuku sudah panjang. Itu aja. Itu loh. Cara Allah merubah aja begitu luar biasa. Jadi saya kasih tahu ya, kalau kalian mau melakukan perubahan, belajar dari Allah. Dan Allah melakukan perubahan sangat lembut. Keren gak Allah? Keren sekali. Ya. Nah, kita ini kan manusia umumnya kalau ingin melakukan perubahan, inginnya perubahan itu mendadak berubah. Apalagi kalau orang lain yang ingin berubah, ingin orang lain itu cesplong gitu berubah. Makanya saya bilang orang-orang yang bermental seperti ini paling juga larinya ke dukun. Yang alami itu sebetulnya semuanya perlu waktu. Orang pesimis mengeluh tentang angin. Orang optimis mengharapkan angin berubah. Orang realis menyesuaikan layar. Pilih mana? Pesimis, optimis, realis. Pasti kalian milih nomor 3. Di sini pasti milih itu. Udah bisa dibayangkan. Pasti milih nomor 3. Walaupun dalam hidup milihnya kadang-kadang nomor 1. Betul nggak? Ini saya kasih tahu, siapa yang di ruang ini sudah tidak mengeluh ketika datang angin? Kalian itu keterlaluan. Hujan panas diomongin. Betul nggak? Ya, panas diomongin, hujan diomongin, angin ngegelebuk diomongin. Betul nggak? Angin ngahiliwir diomongin. Itulah kadang-kadang ya, disitulah kedewasaan itu ya. Makanya di sebuah kitab warisan para aulia itu ada seorang wali namanya Hatim Al-Asyam. Hatim Al-Asyam itu ngajarin thariqah namanya menjaga rasa malu orang. Apa pelajarannya? Pelajarannya sederhana, tidak pernah membuka aib orang dan tidak pernah membuat orang malu dengan tindakannya.
Itu yang dilakukan Hatim al-Asyam, disebutnya juga Thariqat al-Asyam, Thariqat Hatim al-Asyam. Jadi suatu saat Hatim itu memanggil muridnya ke depan, dan ketika muridnya sedang diwejang, muridnya itu kentut. Dan saat kentut, Hatim al-Asyam bilang, mohon maaf, tidak terlalu jelas suara Anda. Gitu. Itulah orang bijaksana. Jadi ketika kentut, bukan kamu hitut, bukan. Orang bijaksana, mohon maaf, kurang jelas suara Anda. Jadi langsung dialihkan ke suara. Jadi orang ini, oh berarti tadi ya guru saya mengira tadi suara saya, padahal suara dari bawah. Itu kan dia merasa aman, gitu. Itu orang bijaksana begitu. Sama ya, seperti Presiden Amerika, ya itu pernah suatu saat Presiden Amerika yang lampau, siapa namanya itu. Jadi beliau mengundang presiden dari negara-negara seluruh dunia di Gedung Putih, dan saat itu ada jamuan makan malam. Dan saat jamuan makan malam itu, ya, yang pertama disajikan itu ini tempat cuci tangan. Tapi tempat cuci tangan terbuat dari kristal. Jadi walaupun airnya bening karena tersorot oleh lampu, dia mengkilap seperti sirup. Nah, ada presiden dari negara berkembang, semoga bukan dari Indonesia ya. Itu kemudian ngambil itu mangkuk itu buat cuci tangan itu diminum. Ya, dan saat itu kemudian sang presiden mengambil juga mangkuk itu, tos kiri, tos kanan, minum semuanya, beres semuanya. Ini saya baca ini, ya, ini saya masih ingat itu. Waktu saya belajar bahasa Indonesia yang Balai Pustaka dulu, itu ada itu cerita ini. Ini cerita yang sangat bernilai. Sampai sekarang saya ceramahkan di mana-mana cerita ini. Itu. Ini thariqah, ini bagaimana cara memperlakukan orang. Kalau orang yang tidak bijaksana pasti, lu presiden dari mana? Itu kobokan. Paling juga begitu kan, bikin malu orang, betul nggak? Karena dia sudah minum, kemudian beliau juga ngambil itu, tos, minum semuanya, dan semuanya minum air kobokan. Tetapi di situ ada nilai menyelamatkan rasa malu orang. Kita, aduh subhanallah, di tempat ngaji aja masih ngomongin tas orang, beda aja jilbabnya dengan bajunya diomongin. Padahal itu kan sebenarnya seni, betul nggak? Iya. Kalau orang tidak serasi itu seni, berarti dia berani berubah, tampil beda itu. Iya, ngerti maksud saya? Iya. Nah, itu. Pilih mana? Pesimis, optimis, atau realis? Ya, saya doakan semoga kalian jadi orang realis. Ketika angin datang, nggak usah dikeluhkan. Ketika angin datang, tidak usah pengen berubah. Ketika angin datang, sesuaikan saja layarmu supaya tetap jalan. Inilah yang disebut dengan menari dengan tarian kosmik. Inilah sebetulnya intisari dari kecerdasan. Jadi kecerdasan masih ingat apa tadi? Kemampuan beradaptasi terhadap setiap perubahan. Perubahan itu abadi. Hidup adalah perubahan. Mari kita latih diri kita untuk adaptif. Hari ini sehat, besok kita sakit. Bahkan bukan sekedar sakit, lusa mungkin kita mati. Karena apa? Tidak ada yang tidak berubah dalam hidup. Semua akan berubah, bahkan semua akan berakhir. Kalau ingin pulang ke keabadian, satu kuncinya. Lepaskan rasa kehilangan saat kita harus pulang. Karena kita tidak memiliki segalanya. Latih dari sekarang untuk tidak memilikinya. Latih dari sekarang. Itu kuncinya. Hari ini saya memberikan sesuatu yang luar biasa. Semoga ini bisa menjadi patokan buat hidup kita. Dan semoga kita selalu menjadi pembahagia bagi seluruh makhluk di semesta ini. Jangan ada satu makhluk pun yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.